Kali ini saya akan menjelaskan tentang perspektif etika Kristen terhadap pinjaman online. Pinjaman online atau yang dikenal juga dengan istilah pinjol adalah fasilitas pinjaman uang, penyediaan jasa keuangan yang beroperasi secara online. Pinjol yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Dampak positif pinjol yaitu pinjaman kebutuhan hidup, kemudian akses, proses cepat, pinjaman sebagai modal bisnis dan kebutuhan hidup. Namun ada dampak negatif dari pinjol yaitu mengurangi nasabahnya, meresahkan masyarakat, unsur penipuan dan pencurian identitas, sistem bunganya tinggi, intimidasi dan paksaan. Pinjol telah menjadi fenomena yang berkembang pesat terutama di kalangan masyarakat modern. Termasuk umat Kristen, banyak pemuda Kristen terjebak dalam siklus utang karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan online dapat dilihat sebagai ujian iman bagi umat Kristen. Kita bisa lihat dalam Yakobus 1 ayat 14 menyatakan bahwa pencobaan datang dari keinginan diri sendiri. Umat Kristiani dianjurkan untuk menjaga kehidupan bebas dari cinta uang. Dalam keuangan modern saat ini, menjadi sebuah peluang untuk membantu meningkatkan ekonomi, akan tetapi di sisi lain dapat menjadi sebuah ancaman jika dalam penggunaannya tidak dilakukan dengan bijaksana. Uang yang dapat dikelola dengan baik mendatangkan manfaat, tetapi uang yang tidak terkendali dapat menjadi bencana. Dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Dalam hal ini ditinjau dari segi etika Kristen, kasih dan tanggung jawab peminjam dalam mengelola utang sangat penting. Pentingnya kasih kepada sesama dalam konteks pinjaman. Ini berarti bahwa meminjamkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik karena akan merugikan orang lain. Peminjam juga harus berkomitmen untuk mengelola utangnya dengan bijaksana dan membayarnya kembali sesuai dengan kesepakatan, seperti kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 21 berbunyi, "Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah." Ini berarti bahwa seorang yang benar harus mengelola uang yang dipinjamkannya dengan bijak dan mengembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama. Dalam konteks etika Kristen, terdapat beberapa pandangan yang perlu dipertimbangkan terkait praktik pinjol yang salah. Beberapa prinsip dasar etika Kristen terhadap pinjol, yaitu yang pertama, kasih dan keadilan. Etika Kristen menekankan bahwa setiap tindakan termasuk memberikan atau meminjamkan uang harus didasarkan pada kasih dan keadilan. Dalam Amsal 22 ayat 7 menyatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin dan yang berutang adalah budak dari yang memberi utang. Ini menunjukkan bahwa utang dapat menjerat seseorang dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua, larangan terhadap praktik predator. Banyak pemimpin agama Kristen mengutuk praktik pinjaman yang bersifat predator, yaitu pinjaman dengan bunga tinggi yang mengeksploitasi kondisi keuangan orang-orang yang rentan. Alkitab mengajarkan untuk tidak mengambil keuntungan dari orang miskin dan melarang penarikan bunga dari mereka. Kita bisa lihat dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 38. Kemudian yang ketiga, hutang sebagai kewajiban. Dalam Roma 13 ayat 8, Paulus mengingatkan agar orang Kristen tidak berhutang apa-apa kecuali berhutang kasih. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada situasi di mana berhutang mungkin diperlukan, hal tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi, secara keseluruhan, etika Kristen
mengenai pinjol menekankan pentingnya kasih, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan utang. Umat Kristen diharapkan untuk bersikap selektif dan bijaksana dalam memilih opsi pinjaman, menghindari praktik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, kita dapat menjaga integritas iman dan nilai-nilai Kristiani dalam setiap aspek kehidupan finansial kita. Demikian yang saya boleh jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.